sudah mau mulai gelap ini. Tapi sudah dekat. Iya sudah dekat. Leader bilang begini, salah jalan, terbalik. Salah jalan, terbalik ya. Kenapa? Salah jalan, terbalik. Sudah mau jam 6 ini. Harusnya kita sudah sampai. Sudah ikuti Leader orang sini. Iya. Putar balik. Terus mau sampai puncak itu, sebelum kita sampai puncak dia Curam. curam sekali, jadi harus merangkak untuk naik ke atas. Oh, jadi karena putar balik, Iya. jalan yang putar balik itu curam. Iya curam, jadi harus merangkak sampai di atas. Ternyata tempat campnya kita ini di atas makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Indo TV dimanapun Anda menonton acara ini, ya pastinya di YouTube tentunya. Kali ini saya Odi akan memandu acara Tengah Malam. Program ini adalah program baru di Indo TV, dan program ini akan membahas tentang cerita-cerita narasumber kami yang akan membahas tentang kisah mereka, entah kisah mereka yang berbau mistis, horor atau hal-hal lain yang mungkin agak janggal dan agak tidak masuk di akal nalar manusia. Hari ini saya sudah bersama teman kita, ada Bang Tri. Iya, Bang Tri. Ya, jadi Bang Tri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Dan untuk acara Tengah Malam ini, Bang Tri sudah tahu kan mau menceritakan kisah apa? Sudah. Dan kalau bisa dikasih kisi-kisinya, mau cerita tentang kisah yang mana ini? Ini kisah waktu lagi di pendakian di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Iya. Pendakian. Iya, pendakian. Oh iya. Dan saat itu kalau boleh tahu rombongan atau bagaimana? Rombongan. Waktu itu kita bersembilan, tapi yang naik cuma 7 orang. Cuma 7 orang. Ya, mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran dengan kisah dan perjalanan Bang Tri waktu mendaki di salah satu gunung di Sulawesi Tenggara begitu. Iya, dan tanpa berlama-lama mari kita mulai cerita Tengah Malam. Ya, jadi Bang Tri, gimana nih kalau bisa diurutkan dan dirunutkan ceritanya dari awal? Kapan dan di mana? Jadi kejadiannya itu di bulan Mei 2022. Itu kami bersembilan punya rencana mau explore satu daerah di situ. Di Sulawesi Tenggara? Iya, di Sulawesi Tenggara. Akhirnya jadi kami 9 ini berangkat. Tapi untuk pendakian itu yang naik cuma 7 orang. Karena 9 ini, dari 9 ini ada dua orang perempuan dan tidak ikut. Naik, ya. Jadi yang naik cuma laki-lakinya 7 orang. Jadi 7 orang ini satu warga lokal yang jadi leadernya kita. Oh, dia orang sana? Iya, orang sana. Dia leader. 6 orangnya ini ada, yang leadernya ini ada Kuku, warga lokal. Terus ada Mulki, ada Ibe, saya, ini 4 orang kita di tengah. Terus sweepernya 2, ada Jai sama Abi belakang. Jadi tanggal 7 Mei 2022 itu kita puncak, kita naik di gunung tersebut. Tidak tahu itu kalau menurut saya antara gunung atau bukit, tapi orang-orang di sana bilangnya gunung. Orang sana bilangnya gunung? Ya, karena tidak terlalu tinggi. Kira-kira mungkin bisa sampai puncak itu kurang lebih 3 sampai 4 jam sudah sampai. 3-4 jam sudah sampai? Jadi kita mulai naik itu di jam 3 sore. 3 sore naik. Targetnya kita dapatnya jam 6. Puncaknya? Iya, jam 6.
target itu 3 jam harusnya sudah sampai, kita hindari tidak sampai malam di puncak. Jadi kita mulai muncak itu jam 3 dari kaki gunung, mulai naik. Itu belum ada tanda-tanda apa segala macam. Dan sebelumnya saya mau bilang dulu, saya tuh paling susah rasa energi-energi. Oh, energi-energi yang agak ini. Iya. Tidak Ya, terlalu peka. Iya, tidak peka. Tapi di tempat itu saya rasa. Jadi naiklah kami. Di 30 menit pertama itu masih santai-santai. Terus kami singgah istirahat di tempat, kalau orang leadernya kita bilang itu pos 1. Iya. Istirahat, minum. Tempat istirahatnya kita tuh kayak kayak kompleks, kayak beten begitu, tapi sudah rata batu-batu. Tapi sebelumnya kayak rumah gitu. Iya, sisa-sisa kayak puing-puing rumah, tapi rata batu-batu itu. Sebelumnya saya mau bilang ini, kalau kita naik itu ada kayak pagar. Jadi setiap kita berapa puluh meter kita dapat pagar. Itu jumlahnya sekitar 4 pagar setinggi orang dewasa. Jadi untuk pindah ke, harus melompat. Iya, kita pakai bantuan kayu, naik di kayu, terus nyebrang. Begitu terus sampai 4 kali. Di kompleks pertama ini di situ saya mulai rasa bahwa ada sesuatu yang kayak gelap begitu di belakang. Tapi ini posisinya masih sore kan? Masih terang. Selain itu saya juga kayak rasa kagum karena kenapa ada tempat seperti ini di sini. Indah gitu. Iya. Sudah habis istirahat, minum, kita lanjut jalan supaya jangan sampai kemalaman. Naik begitu terus kita lakukan karena tinggi tuh. Setiap lewat ini naik lagi, nyebrang lagi. Jadi kayaknya itu, kalau saya bilang kayaknya sisa-sisa pernah ditinggali kayaknya itu tempat itu. Tapi bukan, sudah lama kayaknya. Terus kita lewat di tempat istirahat kedua itu, ada satu momen kita lagi terus jalan, terus leader kita bilang nih, awas sebelah kiri. Apa sebelah kiri? Saya kan paling susah rasa yang begitu. Kenapa sebelah kiri? Pas lihat ujuran, ternyata jurang. Gelap kah? Gelap. Karena itu tempat jalannya bagus tapi tertutup. Ini. Tapi ini yang sadar hanya leader. Iya. Jangan terlalu ke kiri. Jurang. Oh iya. Belum lama dari itu dia bilang, apa itu? Ternyata sebelah kanannya kita ini ada, kita dari 7 orang ini lihatnya ini ada sapi. Bertujuh ini? Iya. Lihat ada 1 ekor sapi diam melihat kita, diam begini menatap. Itu dari 7 orang ini lihatnya sapinya ini berbeda-beda. Ada yang lihat cuma sapi biasa, ada yang lihat sapi hitam dengan mata hitam, ada yang lihat sapinya warnanya merah dengan mata yang kosong, mata merah. Jadi berbeda-beda dari kita ini. Terus kata leader, kayaknya itu sapi warga. Untuk sapi warga. Sapi warga supaya tidak ada rasa ini. Tapi masa ada sapi warga yang di ketinggian itu? Bang Tris lihatnya itu apa? Kalau saya sapi hitam, mata hitam. Jadi hitam saja. Bayangkan itu sapi menatap. Terus dia bilang, leadernya kita, oh itu sapi warga, ayo jalan lagi. Jadi pikir saya, masa ada sapi warga di ketinggian ini, di tengah hutan. Ada ikatan kah? Nggak ada. Sudah jalan lanjut di jalan lagi itu ada
satu teman di belakang namanya Jai, sweeper. Dibilang sama satu yang temannya nih, apa? Abi. Dia bilang jangan terlalu, dia kan sambil pegang HP merekam. Oh iya. Jangan terlalu lama Abi, ayo kita jalan, ini sudah mau gelap, sudah emosi, sudah capek. Pas mau naik puncak sudah mau mulai gelap ini. Tapi sudah dekat. Iya sudah dekat. Leader bilang begini, kita salah jalan, terbalik. Salah jalan, terbalik ya. Salah jalan, terbalik. Ini sudah mau jam 6 ini. Harusnya kita sudah sampai. Sudah ikuti Leader orang sini. Iya. Putar balik. Terus mau sampai puncak itu, sebelum kita sampai puncak dia ke apa? Curam sekali, jadi harus merangkak untuk naik ke atas. Oh jadi karena putar balik, Iya. jalan yang putar balik itu curam? Iya curam, jadi harus merangkak sampai di atas. Ternyata tempat campnya kita ini di atas makam. Jadi di atasnya itu rata, tapi ada dua makam di atas, 2 kuburan. Sebelumnya kan leader tidak bilang kalau ada makam. Iya. Jadi 6 orang ini kaget. Kita mau tidur di mana? Sini? Kita mau camp di mana ini? Bilang enggak apa-apa, di atas sini saja kita dirikan tenda. Ini enggak apa-apa. Dia bilang enggak apa-apa. Dan semua tidur di atas makam. Iya. Sampainya itu jam berapa? Kan tadinya estimasinya maghrib, sebelum maghrib. Harusnya kita dapat sebelum maghrib. Sebelum gelap pokoknya. Tapi karena putar balik kita sudah gelap ini. Akhirnya gelap. Sudah sampai gelap. Sampai di puncak sudah gelap. Sudah bagi tugas. Ada yang dirikan tenda berapa orang. Ada yang sudah mulai masak air, masak nasi untuk makan, bikin kopi. Setelah itu kita istirahat. Sudah beres semua. Sudah beres. Ada yang sambil cerita-cerita, makan seperti biasa. Makan, istirahat, minum kopi, cerita-cerita. Jam 10 ke atas itu sudah lewat. Sudah mulai istirahat, kita ada yang sudah masuk di tenda. Ada yang masih duduk-duduk minum kopi. Tapi sudah sementara mau tidur ini, mau istirahat. Saya izin ke belakang, mau kencing. Ke belakang tenda, saya bilang, saya kesana dulu mau kencing. Nah ini cerita, saya tidak pernah cerita sama teman-teman yang ikut pendakian sampai sekarang. Mereka tidak tahu cerita yang ini. Bertujuh ini? Iya. Pas saya pergi kencing itu, saya sempat jatuh. Maaf, jam berapa? Sudah jam 10 ke atas. Sudah mau istirahat. Lagi kencing, tiba-tiba itu posisi kan miring begini. Jadi harus ini bertumpu untuk kencing. Sementara kencing ini kaki kiri kayak ada yang pukul, tapi bukan kayu, tidak kasar, tak jatuh. Tapi sempat berpegang di rumputnya berduri, jadi terseret itu. Sementara jatuh, saya lihat depan gue ini kayak, tapi cuman begitu. Apa? Cahaya tapi kayak mata langsung hilang sekilas, tak. Sudah naik, kembali ke tenda, cuci. Saya tidak bilang sama teman-teman, takutnya panik. Iya, bersihkan saja, tidur, istirahat. Untungnya satu malam itu sampai pagi nggak ada lagi kejadian setelah itu. Iya, itu yang saya tidak pernah cerita. Yang mata tadi itu saya tidak tahu itu apa. Berwarna? Kayak lampu begitu, tapi sekilas langsung hilang pas saya balik. Nggak lama. Paginya kita bangun, ngopi-ngopi. Tapi tidak ada cerita, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, saya tidak cerita yang itu, yang soal itu. Paginya kita bangun, ngopi-ngopi, cerita-cerita sedikit, terus packing
setelah packing foto-foto di seperti biasa. jam pagi, di pagi hari. Iya, pagi. Terus temanku ini satu, Jay, dia kan punya drone, bawa drone. Tadinya dia ragu mau terbangkan karena di atas itu anginnya kencang. Dia tanya leader, ini pernah ada yang kasih terbang drone kan di sini? Dia bilang, kayaknya enggak pernah karena angin kencang. Angin kencang. Terus dia bilang, saya dulu. Sayang kalau sudah naik di atas ini, tapi kita tidak lihat pemandangan dari atas gitu. Ya. Terus dia kasih naik, kita sebentar foto-foto pakai HP, dia pakai drone naik. Terus dia bilang, kalian yakin ini gunung kan? Saya bilang, kenapa? Coba lihat ini, apakah ini? Jadi itu dari atas pemandangannya kayak bukan gunung gini dia. Terus? Tapi dia kayak tembok memanjang. Kayak tembok besar. Hah? Iya, kayak tembok. Nanti saya kasih videonya, ada videonya. Jadi tembok, dia tidak seperti gunung yang iya, tidak. Tapi dia memanjang, membentang. panjang. Iya. Itu 7 orang hari itu tahu. Saya lihat. Reaksinya apa? Cuman bertanya-tanya, ini apa? Masa gunung begini? Kayaknya ini bukan gunung deh. Sudah kita bilang selesai turun drone, kita balik deh. Sudah nih, kita turun. Terus teman-teman yang lain packing bongkar tenda segala macam, packing, turun. Nah di turun ini kita sempat istirahat. Sempat istirahat. 5 orang ini di depan lagi cerita-cerita, kata-kata lucu. Saya sama Ibe di belakang. Saya bilang, Ibe coba air minummu. Saya mau minum. Ambil, baru saya mau buka tutupnya. Di belakang kedengaran kayak langkah kaki 3 kali. Rasa berat itu. Beda kayak kadal, suara kadal yang ya kan, atau ular. Ini tak. Saya dan Ibu baku lihat. Itu apa? Tapi begini pelan-pelan. Apa itu? Mereka yang 5 orang ini tidak dengar. Tidak dengar. Masih asik ketawa-ketawa di depan. Cuman bertanya saja, apa itu? Terus geleng-geleng. Nggak berani juga balik. Nggak ada yang balik orang dua? Nggak ada. Sudah lanjut minum. Setelah sedikit saya bilang, kayaknya kita lanjut karena masih ada tujuan tempat lain kita. Sampai di gerbang di bawah ini kaki gunung, baru tidak ada rasa yang mengikuti, yang gelap. Oh, dari perjalanan tadi dari atas? Dari awal malah. Dari awal ada? Iya, dari yang tempat istirahat pertama itu, yang saya lihat ada bekas-bekas puing-puing bangunan. Dari situ sampai kembali lagi di awal, baru hilang. Nah, di bawah itu baru kita cerita, semua. Ada yang dirasa selama pendakian? Baru terbuka semua. Iya ada. Jai, yang pertama Jai, sweepernya kita, dia rasa kayak ada ular. Dia cuma dengar sama yang aura gelap itu, sama dengan saya. Oh, yang iya, gelap. Terus yang sapi itu baru mereka cerita. Yuk, itu apakah itu sapi? Oh, jadi tadi tidak ada cerita? Tidak ada. Nanti di bawah baru mereka terbuka semua. Iya, itu yang tadi, yang kemarin itu sapi itu kayaknya, masa sapi di ketinggian? Iya, baru tidak ada warga. Tidak ada ini. Iya, tidak ada tali. Terus cuma 1 ekor. Aneh saja. Terus yang disuruh putar balik sama leader. Oh iya, kenapa? Ternyata leader bilang, kenapa saya suruh putar balik? Karena ada kayak sosok hitam yang tutup sampai jalan. Jangan-jangan kayaknya itu sama dengan yang saya lihat yang di pas kencing. saya jatuh itu. Kencing. Iya,
lumayan besar. Tapi yang kecil ini setiap pernah cerita sama teman-teman. Ya berarti pertama kali cerita di sini nih. Iya. Dan mungkin teman-teman akan lihat Kalau setelah lihat video ini. Iya. Biasanya kan begitu, kalau kita sementara pendakian kita jarang cerita. Nanti sampai baru. Takutnya yang lain ikut ini kan apa namanya? Resah atau apa. Iya. Malah jadi ketakutan. Jadi setelah itu Baru kami dibawa, baru cerita, setelah cerita baru lanjut lagi di tempat di tujuan lain. pergi ke cewek-cewek tadi yang 2 mungkin. Iya. Cukup seram ya ceritanya ya. Tapi videonya ada tadi. Video ada. Mungkin nanti kalau masih ada filenya bisa dikirim. Boleh. Nanti saya kirim. Supaya ditampilkan di YouTube ini. Iya. Nah. Ya, pemirsa, itulah tadi cerita dari Bang Tris ya, Bang Tris. Jadi maaf nih Bang Tris, saya belum sempat tanya tadi. Bang Tris ini backgroundnya apa? Saya guru. Guru tenaga pengajar. Iya, tenaga pengajar. Kalau weekend misalkan Sabtu Minggu itu baru main di alam. Iya. Kebetulan waktu itu hari yang pendakian ini lagi libur. Iya. Kalau boleh tahu guru apa ini Bang Tris? SMP saya. Guru SMP. Iya. Mata pelajaran ada? Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oh. Jadi selain jago bahasa Inggris, jago pergi cari setan juga mungkin ya. Ya, teman-teman, itulah tadi cerita dari Bang Tris. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya juga dari ceritanya, tergantung dari teman-teman yang menontonnya dan mendengarnya. Dan kita akan bertemu di tengah malam di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.